Terima kasih Anda masih bersama kami. Permasalahan Meikarta yang tidak kunjung selesai kembali memasuki babak baru. Setelah menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan manajemen Lipo dan Meikarta, Komisi 6 DPR berkunjung langsung ke Meikarta. Di sisi lain, hingga kini masih banyak konsumen yang menjerit tidak mendapatkan unit padahal cicilan terus berjalan dan konsumen juga menuntut pengembalian uang. Dan untuk membahasnya, kami sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade. Selamat pagi, Bang Andre. Sebelum kita melanjutkan perbincangan terkait Meikarta, kami juga sudah berusaha ya, Bang Andre, menghubungi pihak manajemen Lipo dan juga Meikarta. Namun hingga kini masih belum memberikan respon. Langsung saja kita ke topik utama kita hari ini, Bang Andre. Bang Andre, Anda terlihat emosional saat rapat dengar pendapat bersama dengan manajemen Meikarta. Apa yang terjadi? Apakah pihak manajemen Meikarta ini tidak kooperatif? Ya, begini Mbak Menggi, kita kan dari awal bulan Januari sudah menerima perwakilan dari teman-teman komunitas yang membeli apartemen di Meikarta. Mereka melaporkan dan menyampaikan penderitaan mereka. Ya, mereka sudah membeli tahun 2017, dijanjikan tahun 2019, tapi faktanya sampai sekarang belum ada. Mereka menerima unit. Lalu mereka berjuang, ada yang minta refund, tapi refundnya hanya dibalikin 10%. Lalu ada yang minta percepatan, ganti unit, tapi barangnya juga belum. Ganti unit dengan nambah uang ya, lalu barangnya juga belum. Akhirnya mereka melakukan demonstrasi. Nah, demonstrasi itu berujung terhadap gugatan hukum kepada teman-teman yang bergabung dalam perkumpulan komunitas peduli Meikarta ini. 131 orang, mereka digugat 56 miliar. Ini yang jadi dalam tanda kutip ya, kemarahan dari teman-teman di DPR ya, bahwa ada tindak kezaliman yang luar biasa. Orang menuntut haknya, kenapa mereka digugat dan diancam gugatan 56 miliar ya. Jadi 56 miliar itu jauh lebih besar daripada unit apartemen 131 orang itu satu. Yang kedua adalah ada ancaman, dugaan ancaman di mana akan ada sita terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak para orang yang digugat ini, para korban Meikarta. Ini menurut saya kalau itu terjadi ini bentuk kezoliman yang luar biasa dari oligarki. Nah, disinilah peran DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sekali lagi Dewan Perwakilan Rakyat yang ditugaskan oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat untuk mengadvokasi kepentingan kami. Nah, disinilah peran kami di DPR untuk melakukan advokasi, dan itu yang kami lakukan di DPR di Komisi 6, dan alhamdulillah apa yang berujung satu ya, pihak Lipo yang melalui MSU pengembang Meikarta untuk mencabut gugatan kepada masyarakat. Seperti itu Mbak Megi. Baik, Bang Andre. Lalu kami hari Selasa yang lalu, itu Senin, Selasa yang lalu kami melakukan kunjungan kerja ke Meikarta langsung ya, dipimpin oleh Pak Suhmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI ya, di mana kunjungan kerja ini terdiri dari teman-teman dari Komisi 3, Komisi 5, Komisi 6, dan juga Komisi 11 dari berbagai fraksi yang ada di DPR untuk kembali menegaskan sikap DPR dan menuntut janji-janji Lipo. Dan alhamdulillah dalam pertemuan di Meikarta, dalam kunjungan kerja kami, yang kita sepakati ada beberapa hal. Yang pertama, gugatan itu dicabut ya. Tadi yang saya sampaikan, hasil rapat Komisi 6 gugatan dicabut. Kemarin kita tegaskan lagi dalam kunjungan kerja hari Selasa, dan nanti Komisi 3 DPR RI akan mengawal dan memastikan bahwa gugatan pencabutan itu akan ditetapkan dalam pengadilan di Jakarta Barat. Itu akan dikawal oleh Komisi 3. Yang kedua adalah tuntutan dari teman-teman komunitas peduli Meikarta itu, yang 131 orang yang bergabung dalam komunitas ini, perkumpulan komunitas ini akan dipenuhi oleh pihak Meikarta. Apa saja tuntutannya? Pertama, ada yang ingin percepatan pendapatan untuk mendapatkan unit, akan segera dalam 1 bulan ini unitnya akan didapatkan. Yang kedua, bagi teman-teman yang ingin dapat pengembalian uang ini akan didapatkan dengan cara
konsumen menitip jual kepada manajemen Mekarta, dan insya Allah dalam 1 bulan paling lama uang yang mereka inginkan akan didapatkan melalui mekanisme titip jual. Yang ketiga, tentu kami meminta Mekarta untuk memastikan belasan ribu lain untuk dilayani dan dikomunikasikan dengan baik dan lebih manusiawi. Jangan sampai orang menanyakan hak malah ditawarkan relokasi. Orang menanyakan hak malah diputar-putar. Ini kita akan kontrol dan kita kawal betul. DPR akan hadir untuk itu. Seperti itu Mbak Megi. Ya, jadi Bang Andre, itu yang akan kita lakukan, kita kawal terus dalam 1 bulan ini, dan terus kita akan kawal pastikan bahwa belasan ribu orang pembeli dan konsumen Mekarta itu betul-betul mendapatkan haknya. Seperti itu Mbak Megi. baik Bang Andre, ini sangat menarik sekali kita bahas lebih lanjut. Di poin kedua tadi Anda menyebut jika konsumen ingin mendapatkan refund bisa titip jual ke manajemen Mekarta dan dalam 1 bulan dijanjikan untuk dikembalikan uangnya. Apabila dalam 1 bulan tersebut tidak terjual apartemennya, apa yang akan terjadi dan bagaimana DPR akan mengawal proses ini? Ini Mbak Megi, jadi aspirasi 131 orang dari perkumpulan komunitas peduli konsumen Mekarta ini kan dijanjikan dalam 1 bulan dieksekusi. Ini yang menjadi highlight dari DPR untuk menguji komitmen dari pengembang Mekarta. Ya kalau memang tidak dipenuhi, kita kan sudah ada mekanisme RDPU ya. Kita sudah di Komisi 6 sendiri dalam kesimpulan RDPU hari Senin yang lalu, yang pas saya gebrak-gebrak meja itu, kita sudah bunyikan akan mengundang di bulan Maret ini, di pertengahan Maret, karena tanggal 16 nanti, ya 16 hari ini, kalau nggak salah 16 hari ini, DPR akan masuk sidang paripurna untuk reses, ya. Sehingga penutupan masa sidang hari ini, dan akan dibuka kembali sidang DPR, masa sidang akan dimulai di pertengahan Maret. Nah, Komisi 6 sudah menjanjikan akan mengundang yang namanya Saudara John Riyadi, CEO dari PT Lipo Karawaci Tbk. Jadi kalau nggak komit, kita akan panggil, kita kuliti, ya teman-teman juga ada wacana untuk pansus. Kalau pansus dari hulu ke hilir kita kuliti, mulai dari soal PKPU yang kami anggap dan kami duga itu kong kali kong, ya. Mulai dari melakukan penipuan-penipuan di berbagai hal yang lain. Itu sudah kita list dan kita data. Nah, komit kita sikat. Sederhana kok Mbak. Baik Bang Andre, dari pandangan Anda sebenarnya ini apa? Karena gini prinsipnya, ini pembelajaran bagi para developer, pembelajaran bagi para konglomerasi, pembelajaran bagi para oligarki, bahwa DPR hadir, Anda macam-macam sama rakyat, kami sikat. Itu simpulannya. Jadi tolong penuhi saja janjinya. Gitu. Baik Bang Andre, kalau misalnya kita lihat Mekarta dari hampir 10 tahun begitu ya, sudah dicicil dan apartemennya sampai saat ini masih belum ada serah terima dengan konsumen. Sebenarnya apa masalah fundamental dari pandangan Anda? Ya masalah fundamental, komitmen yang tidak dilaksanakan oleh pengembang. Pengembang berjanji di tahun 2019 untuk diserah terimakan, gitu. Lalu ya tiba-tiba nggak ada ujungnya, tiba-tiba PKPU dan PKPU memutuskan. Dan yang menariknya Mbak Megi, ya ini menarik ya. Kalau nagih Mekarta itu ya, kalau ada lagi nagih itu SMS bisa masuk, WA bisa masuk, email bisa masuk, telepon pun bisa masuk kepada para konsumen. Tapi pas saat PKPU, tiba-tiba simsalabim PKPU saja. Konsumen nggak menerima WA, SMS, nah katanya ada pengumuman koran saja. Nah ini luar biasa. Seharusnya kan, ini saya pengalaman PKPU Garuda ya Mbak Megi, di Komisi 6 mengawal PKPU Garuda. Itu pihak manajemen Garuda memastikan seluruh pihak yang terkait di Garuda itu dihubungi, ya, diajak ketemu satu-satu, mulai dari vendor yang besar sampai vendor UMKM, semua dihubungi. Itulah komitmennya pemerintah, komitmennya Garuda untuk menyelesaikan
di PKPU, semua dihubungi. Kita dapat laporan. Nah, beda dengan yang ini nih, gitu loh. Hanya dengan beralasan pengumuman di koran. Seperti itu, Mbak Becky. Jadi, menurut saya, sebenarnya ya pemerintah yang harus bertanggung jawab. Apalagi ya ada pejabat tinggi negara yang waktu launching hadir di situ. Kemana aja tuh pejabat tinggi negara itu. Gitu loh. Seharus berbicara itu pejabat tinggi negara itu. Baik. Jangan diam-diam aja, gitu loh. Ya, baik Bang Andre. Ini menarik. Karena dia hadir loh pas launching pejabat tinggi negara itu. Masih ingat Bang Andre siapa saja yang hadir sewaktu launching? CNN bisa puter tuh siapa pejabat tinggi negara itu yang hadir tuh. Jangan takut-takut itu. Bang Andre, CNN apakah puter juga. Anda itu. juga ingat siapa saja yang hadir sewaktu launching, Bang Andre? Oh, nggak berani CNN, berarti dari mulut saya. Yang hadir pertama yang namanya ya James Riyadi. Ya, bapaknya John Riyadi. Lalu yang kedua yang hadir ada pejabat negara. Namanya Luhut Binsar Panjaitan. Gitu. Mana Pak Luhut? Seharusnya Pak Luhut ikut bertanggung jawab. Bicara, panggil itu manajemen Lipo gitu loh. Baik Bang Andre, di hadapan Komisi 6 DPR PT Lipo Cikarang Tbk Itu selaku penting induk loh. pengembang, iya benar, dan berjanji akan menyerahkan 18.000 unit apartemen hingga tahun 2027. Apakah 2027 ini adalah tahun yang tepat atau menurut Anda bagaimana? Saat ini adalah 2023, jadi harus menunggu 4 tahun lagi. Jadi gini Mbak Meggy, saya udah catat nih jadwal pembagiannya. Jadi gini, 2027 itu adalah keputusan yang keluar dari homologasi di PKPU. Jadi ada mulai 2022 sampai 2027 diserahkan secara bertahap. Jadi dia ngakunya nih 2022 4.800 unit sudah diserahkan. Lalu kami datang dong kemarin, kami tanya yang 4.800 unit itu mana Pak? Gitu dong. Ternyata dianggap 3.000 unit itu punyanya yang Orange County, 1.800 lagi, 1.000-an lagi itu di Mekarta. Saya bilang nggak komit Anda, seharusnya Anda nggak masukin Orange County. Nah itu satu. Yang kedua di 2023 mereka janji akan 2.200 unit, di 2024 janji 3.400, 2025 3.000 unit, 2026 3.100, sisanya di 2027. Itu yang mereka sampaikan kepada kami. Tapi kita akan kawal. Kita akan terus melakukan pengawalan Mbak, banyak nasabah-nasabah. Dan tapi yang menarik, di luar kasus Mekarta ini ternyata banyak kasus-kasus serupa. Jadi banyak sekali DM-DM yang masuk kepada saya di medsos ya, bahwa ada pengaduan-pengaduan yang mirip-mirip seperti Mekarta ini. Saya bilang silakan bersurat di Komisi 6, kita akan agendakan dan kita sisir satu per satu. Nah ini juga salah satu poin ya, bagaimana ke depan pemerintah harus memperkuat undang-undang perlindungan konsumen. Ini juga jadi catatan, ini harusnya jadi pintu masuk oleh pemerintah untuk memperkuat undang-undang perlindungan konsumen. Karena segini Mbak, kita itu, pemerintah ini punya kepanjangan tangan yang namanya Badan Perlindungan Konsumen Negara, BPKN. Tapi terlihat antara ada dan tidak ada. Terlihat antara hidup dan mati, terlihat antara diperlukan atau tidak, terlihat dirasakan atau tidak gitu. Itu yang terjadi. Masih mending, mohon maaf ya, LSM seperti YLBHI menurut saya daripada BPKN yang ada di pemerintah. Ini PR juga. Seperti itu Mbak Mik. Baik, semoga DPR dan juga pemerintah terus mengawal kasus ini dan semoga semua pihak juga mendapatkan mediasi yang adil. Kalau DPR pasti mengawal. Baik Pak. Ya, pasti mengawal. Kita komit. Harapan kita yang ikut launching juga hadir. Gitu. Baik, terima kasih Bang Andre ikut sudah launching, bergabung bertanggung bersama jawab kami. juga ya ikut launching itu Mbak Meggy gitu. Baik, Oke, terima sudah kasih. kami Terima kasih. tampung pendapat Anda. Terima kasih Bang Andre sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi.